Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Para ustaz-ustazah yang saya hormati serta anak-anak sekalian yang saya cintai, alhamdulillahirabbil alamin, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada pagi yang berbahagia ini kita masih diberikan oleh Allah nikmat sehat dan nikmat kesempatan. Marilah nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita ini kita gunakan secara maksimal untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai wujud syukur kita kepada Sang Pemberi nikmat, yakni Allah Subhanahu wa taala. Anak-anak sekalian yang saya cintai, pada pagi yang berbahagia ini Pak Rokim ingin sampaikan materi marhaban ya Ramadan. Selamat datang bulan Ramadan. Anak-anak sekalian, saat ini kita sudah berada di ujung bulan Sya'ban, di mana sebentar lagi kita akan memasuki bulan suci Ramadan. Insya Allah tepatnya tanggal 13 April, insya Allah hari Rabu, kita akan melakukan ibadah puasa Ramadan. Mari kita sambut bulan suci Ramadan ini dengan kegembiraan, dengan senang, dengan gembira, karena bulan yang penuh dengan berkah, bulan yang penuh dengan ampunan, bulan yang penuh dengan itqun minan nar, pembebasan dari api neraka. Nabi Muhammad SAW memerintahkan kepada kita dan menyampaikan kabar gembira bahwa siapa yang senang, yang bahagia, yang gembira dengan datangnya bulan suci Ramadan, maka Allah akan mengharamkan badannya, jasadnya dari jilatan api neraka. Man fariha bidukhuli Ramadan haramallahu jasadahu 'alan niron, kata Nabi Muhammad kepada kita semuanya. Barang siapa yang gembira, yang senang, yang bahagia dengan datangnya bulan suci Ramadan, maka haramallahu jasadahu 'alan niron, maka Allah mengharamkan atasnya badannya dari jilatan api neraka. Anak-anak sekalian yang saya cintai, dengan gembira saja, dengan senang saja, dengan bahagia saja, Allah sudah menjamin. Allah melalui Nabi Muhammad SAW sudah memberikan garansi dan jaminan kita tidak akan dijilat badan kita api neraka. Anak-anak sekalian yang saya cintai, ini pelajaran berharga yang Rasulullah SAW berikan kepada kita semuanya, bahwa ketika kita melakukan segala sesuatu, maka lakukan, sambut dengan senang dan gembira. Anak-anak ketika menyambut pagi, maka sambutlah pagi dengan gembira. Insya Allah sepanjang hari akan bahagia.
Anak-anak ketika akan melaksanakan pelajaran, materi apapun, pembelajaran apapun, maka sambutlah dengan senang dan gembira. Senangi dulu gurunya, ya, senangi dulu gurunya. Bahagia ketika bertemu dengan guru, maka insya Allah materi semuanya akan mudah. Materi pelajaran akan kita terima, akan diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mengapa? Karena tidak ada beban psikologi diri kita, tidak ada beban mental. Mengapa? Karena kita sudah open mind, menyambut dengan pikiran terbuka, dengan gembira, dengan senang hati. Maka demikian juga ketika kita diberikan kabar sebentar lagi kita akan memasuki bulan Ramadan, marhaban ya Ramadan, maka kita sambut dengan gembira, dengan bahagia. Maka dengan demikian tidak ada beban ketika melaksanakan perintah puasa. Dengan senang hati, dengan kuat, ya, dengan bahagia, dengan gembira. Secara logika kalau kita setiap hari makannya bisa 3 kali, tetap begitu kita puasa, kita masuk bulan Ramadan, kita sambut dengan senang, dengan gembira, maka pagi sebelum fajar kita melakukan sahur. Kemudian sepanjang hari kita menahan diri, tidak makan, tidak minum, dan menahan diri dari segala sesuatu yang bisa membatalkan dan yang bisa merusak pahala puasa. Jadi yang pertama yang harus kita lakukan adalah gembira dulu. Gembira, bahagiakan diri kita dengan datangnya bulan suci Ramadan. Yang kedua, ketika sudah datang bulan suci Ramadan, kita sambut dengan gembira, kita gembirakan hati, kita senangkan, kita bahagiakan diri kita dengan menyambut perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang berupa puasa. Maka esensi dari puasa adalah menahan diri. Nah, materi yang Pak Rofna akan sampaikan pada pagi ini yakni terkait dengan orang yang paling bisa menjaga diri. Ya, jadi dengan menyambut datangnya bulan suci Ramadan, kita gembirakan hati, kita gembirakan diri, maka kita akan menyambutnya dengan bahagia. Perintah-perintah yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada kita, utamanya adalah perintah puasa. Dan di mana perintah puasa itu sendiri artinya menahan diri dari segala sesuatu yang membatalkan puasa, mulai dari terbit fajar sampai dengan tenggelamnya matahari. Maka esensi dari puasa adalah menahan diri. Dan orang-orang yang pandai menjaga diri, menurut Imam yang disampaikan dalam keterangan pagi ini, Imam Battah menerangkan bahwa orang yang paling bisa menjaga diri itu yang pertama adalah orang yang bisa menjaga lisannya. Afaluhum lisanihi. Jadi yang pertama, orang yang bisa menjaga diri itu adalah orang yang bisa menjaga diri dari lisannya. Tentu apa yang dijaga? Lisannya ini dikontrol. Ketika puasa, maka dikontrol, dijaga lisannya. Jangan sampai berkata-kata kotor, jangan sampai kemudian menyakiti orang lain, jangan sampai kemudian mencela, jangan sampai kemudian riba atau namimah, bahkan memfitnah. Karena esensi puasa itu adalah menjaga diri. Dan yang paling bisa menjaga diri adalah orang yang bisa menjaga lisannya. Salamatul insani fi hifdzil lisan. Keselamatan manusia itu terletak pada lisannya. Maka kita jaga lisan kita dalam kehidupan sehari-hari agar tidak menyakiti, agar tidak menggunjing, tidak memfitnah, dan tidak riba dan berkata-kata yang kotor, yang semuanya itu bisa membatalkan atau bisa merusak pahala puasa. Maka kita ganti dengan kalimat-kalimat yang baik, dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalimat-kalimat yang baik, berzikir dengan kata-kata yang baik,
Ya. Agar apa? Agar lisan ini senantiasa berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, terjaga dari hal-hal yang bisa menyakiti orang lain atau merusak pahala puasa. Yang pertama. Yang kedua adalah orang yang paling bisa menjaga diri adalah orang yang paling menyibukkan diri untuk mengamalkan agamanya. Ya. Bulan suci Ramadan adalah ladang yang amat subur untuk menanam kebaikan, untuk menanam amal, di mana setiap amal yang kita lakukan akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka sibukkanlah diri kita untuk mengamalkan amalan-amalan ibadah. Ya. Dengan tadarus Al-Quran, kita bisa berlomba-lomba dalam satu bulan kita bisa menghatamkan berapa kali dalam sebulan Ramadan. Ramadan adalah bulan Al-Quran karena diturunkannya Al-Quran adalah di bulan suci Ramadan. Maka ketika bulan Ramadan berlomba-lomba, banyak sekali yang bisa kita lakukan karena amal ibadah yang kita lakukan di bulan suci Ramadan dilipat gandakan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa taala, termasuk membaca Al-Quran. Dan tentu banyak lagi amalan-amalan, termasuk adalah sedekah. Ketika Nabi Muhammad SAW ditanya sedekah yang paling afdal kapan, maka Rasul mengatakan sedekatun fi Ramadan, yakni sedekah pada bulan suci Ramadan. Nabi Muhammad SAW orang yang paling dermawan dan lebih dermawan lagi ketika berada dalam bulan suci Ramadan. Ini artinya orang yang paling bisa menahan diri adalah diantaranya yang kedua adalah orang yang paling menyibukkan diri dengan mengamalkan agamanya. Wa asghalahum bidinihi, orang yang paling menyibukkan dirinya dengan agamanya. Momen yang paling bagus di bulan suci Ramadan ya sebentar lagi akan datang kepada kita. Dan yang ketiga adalah orang yang paling bisa menjaga diri itu adalah orang yang paling meninggalkan perkara-perkara yang tidak bermanfaat. Ya. Orang yang paling bisa meninggalkan perkara-perkara yang tidak bermanfaat. Bulan suci Ramadan, maka kita berupaya semaksimal mungkin untuk menghindarkan diri, menjauhkan diri dari perbuatan-perbuatan yang tidak ada manfaatnya. Kita ganti dengan menyibukkan diri dengan memperbanyak amal ibadah. Kalau dalam surat Al-Mu'minun itu Allah mengatakan alladzina hum anil lagwi muridun. Di antara orang-orang yang beruntung, orang-orang yang sukses, orang-orang yang dalam kemenangan itu di antaranya adalah orang-orang yang meninggalkan dari perbuatan-perbuatan yang sia-sia, dari perbuatan yang tidak bermanfaat. Anak-anak sekalian, inilah motivasi pagi yang Pak Rohim sampaikan. Mari kita sambut bulan suci Ramadan ini dengan marhaban ya Ramadan, dengan farihah, dengan senang hati, dengan gembira, dengan bahagia. Sehingga dengan demikian, kalau diri, hati, pikiran kita senang, maka kita pun akan senang menyambut bulan Ramadan dengan amalan-amalan yang baik, menyibukkan diri dengan perbuatan-perbuatan yang baik, menahan diri, menahan lisan kita dari perkara-perkara yang tidak baik, dan menahan diri meninggalkan dari perkara-perkara yang tidak ada manfaatnya. Itu barangkali motivasi Pak Rohim pada pagi ini. Mudah-mudahan kita semuanya bisa sampai pada bulan Ramadan. Allahumma balighna fi Ramadan. Ya Allah, sampaikan kami pada bulan Ramadan.
Ramadan, karena kita tidak pernah tahu usia kita. Banyak di antara saudara-saudara kita yang hanya tinggal beberapa hari sudah tidak bisa bertemu dengan bulan Ramadan. Mengapa? Karena umur usia kita ini rahasianya Allah. Yang bisa kita lakukan hanya memohon dan berdoa, Allahumma balighna Ramadan. Ya Allah, sampaikan usia kami sampai pada bulan Ramadan, dan kemudian kita isi bulan Ramadan itu dengan hal-hal yang baik dan meninggalkan hal-hal yang tidak berguna. Untuk selanjutnya perlu kami sampaikan pengumuman kepada anak-anak, tolong diingatkan kembali bahwa besok hari Sabtu orang tua diundang ke sekolah untuk mengambil rapot sisipan, ya. Sekolah akan memberikan laporan pendidikan belajar anak-anak selama 3 bulan terakhir atau 4 bulan terakhir ini dalam bentuk rapot sisipan. Nah, nanti kalau anak-anak sudah tahu nilainya, maka anak-anak kemudian menjadi bahan renungan dan evaluasi kita. Dilihat dari 19 atau 20 mapel itu ada berapa yang masih belum tuntas dari KKM. Maka evaluasi bersama. Oh, saya kok kurang ini ya, maka saya harus tambah. Tanya kepada gurunya, tanya kepada ustaz-ustazah, mana-mana yang kurang, ya. Kemudian diperbaiki untuk 3 bulan ke depan, sehingga pada saat penerimaan rapot semester genap dan kenaikan kelas tidak ada lagi nilai laporan akademik kita yang masih kurang. Minimal, ya, minimal sesuai dengan KKM, ya, kriteria ketuntasan minimal kita 75. Maka diusahakan untuk terus belajar, mengejar ketertinggalan yang mungkin 3 bulan atau 4 bulan ini dalam laporan besok ada nilai-nilai yang masih kurang. Yang kedua, insya Allah mulai besok hari Senin anak-anak libur, ya. Mulai hari Senin anak-anak libur, Senin, Selasa, Rabu anak-anak libur, kemudian masuk, ya. Masuknya nanti dimulai ada yang daring, ada yang datang ke sekolah sesuai dengan agenda. Nanti menunggu jadwal, termasuk jadwal kegiatan Ramadan Mubarak atau Pondok Ramadan. Itu barangkali yang kami sampaikan pada pagi ini. Tetap semangat, tetap gembirakan hati kita, tetap bahagiakan hati kita, sehingga segala sesuatu bisa kita lakukan dengan senang dan gembira. Insya Allah diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.